Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kalian berdoa ya, kita mulai lagi. Alhamdulillah ternyata pada hari ini kalian dalam keadaan bagaimana sekarang? Alhamdulillah sehat? Sehat kalian? Alhamdulillah. Nah, dalam keadaan saat itu berarti kita bisa bertemu lagi, bisa melanjutkan pembelajaran IPA ya, pada materi yang akan nanti kita pelajari dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah itu, Masya Allah luar biasa. Sebelum pembelajaran, silahkan kalian simpan ballpointnya, kemudian tangan kalian simpan di paha kalian. Simpan di paha kalian. Nah, sekarang kalian dalam nanti hitungan ketiga ya, kalian pejamkan mata kalian. Kemudian nanti dengarkan suara yang terdekat dengan kalian. Pejamkan kurang lebih nanti ibu hitung sampai 1 menit. Dan nanti kalian resapi suara terdekat yang kalian dengar. Cukup? Nah, ada yang mau merefleksikan apa yang barusan kalian sudah lakukan? Ada yang mengungkapkan? Silahkan. Boleh? Tunjuk tangan. Suara apa yang kalian dengar paling terdekat? Ada yang mau, Mangga? Arsi? Boleh, silahkan Arsi. Bola yang lagi dipantulkan. Terima kasih Arsi. Yang lain? Yang dengan ibu adalah degup jantung ibu sendiri. Itu sama-sama karena kita mendengar. Nah, terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, sekarang kita akan masuk pada proses pembelajaran. Kalau pertemuan kemarin, apa yang sudah kalian pelajari? Yang pertemuan kemarin? Ada yang masih ingat? Tentang Perawati? Lingkungan biotik. Terima kasih Perawati. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah, bisa kalian baca? Muhammad Ilham, tolong dibacakan. Terima kasih. Terima kasih. Apa sih faktor komponen dalam ekosistem itu? Ada berapa tadi? 2. 1 faktor. 2 faktor. Contoh faktor biotik apa? Contohnya apa? Tumbuhan. Terima kasih Arsila. Yang kemudian faktor abiotiknya? Tanah. Terima kasih Muhammad Ilham. Nah, nanti kita lihat interaksinya. Bagaimana yang terjadi interaksi antara faktor biotik dengan biotiknya, interaksi antara faktor biotik dan abiotiknya yang akan membentuk ekosistem. Karena kemarin ekologi itu apa? Kalau secara keilmuannya, mengingat lagi, ekologi apa? Atau namanya istilah kalau dalam ekosistem? Yaitu populasi. Populasi perempuan, populasi berinteraksi. Disebutlah apa? Sebelum ke ekosistem? Komunitas. Terima kasih Medina. Karena kan laki-laki dengan perempuan bergabung, berinteraksi sama-sama. Kalian enak tidak kalau misalkan ada yang satu bangku saja bisik-bisik, padahal di sini banyak. Enak tidak? Nah, kalau seperti itu berarti boleh tidak dilakukan? Maka kalian karena satu kelompok, satu kesatuan, satu komunitas di 7F tidak atau dilarang untuk melakukan hal tersebut. Karena kalian satu kesatuan yang berinteraksi dengan adanya kipas, tadi meja, dan kursi. Paham? Sekarang kita mulai atau nanti ke halaman sekolah. Amati, tolong ini diingat. Yang kalian harus amatinya. Dibawa buku catatannya. Kalau tidak silahkan dipoto dulu. Takutnya lupa, mangga gunakan HP kalian. Silahkan untuk memfotonya. Kita ke halaman sekolah. Sudah? Yuk kita ke halaman sekolah. Mari.
kita sudah berkumpul di halaman sekolah, ada kebun sekolah ya, ada taman, sebenarnya taman sekolah. Silahkan kalian amati tiap individu, berarti mencatat nih. Mana faktor abiotiknya, mana faktor biotiknya yang ada di sini itu. Boleh halaman ini berjajar dari sana ke sini, boleh masuk ke sini ya, ke taman sekolah. Kalian catat juga, setelah kalian mencatat faktor biotik abiotiknya, adakah tadi interaksi yang terjadi? Di sini, pada pohon ini misalnya lihat, ternyata ada anggrek yang nempel di pohon. Apa ini namanya? Pohon apa? Pohon kelapa. Mau serian kelapa, pohon apa ini teh? Hei, pohon namanya apa? Pohon pinus, temennya pinus. Awalnya C. Huruf keduanya E. Perawati cemara. Di sini nanti apa interaksi yang terjadinya? Apakah ini mengganggu atau tidak? Ya, kalian catat mengganggu atau tidak. Ada anggrek, kemudian ini ada. Nah, ini paku-pakuan. Dia hidup enggak? Berarti apa? Betul. Nah, kalau kita makan bergerak, bernapas, berarti kita apa? Faktor biotik, abiotik. Nah, itu yang bedakan pinter. Fana. Nah, kalau kalian melihat ekosistem di mana lagi? Kalau kalian alun-alun, kebun binatang, bener bisa kan di alun-alun? Berarti ada apa di alun-alun? Depan. Ada tanamannya. Terus ada apanya lagi? Kalau di kebun binatang harusnya ada apa? Mobil boleh mangga, abiotik. Hewan sareng. Betul. Berarti kalian luar biasa pengalamannya, sudah ke kebun binatang segala. Nah, tuh kan ada apa? Ini anggrek. Berarti interaksinya bagaimana? Merugikan tidak pada anggrek laba-laba? Merugikan enggak? Tidak. Berarti dia interaksinya simbiosis atau netral? Benar, netral. Karena kalau netral kan tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang diuntungkan. Bios mah ada yang kecil, pokoknya amati. Kalau benalu tadi apa tadi? Berarti merugikan. Parasitisme, komensalisme. Yang merugikan itu apa? Parasitisme. Kolam udah diamati, kolam. Ada air, ada apa lagi di dalamnya? Ini lihat, ada apa? Ada makhluk hidup yang beriak-beriak gitu enggak? Nah, buruy. Selain buruy nanti. Sok itu semut besar berarti. Yo, apa? Ayang itu teh apa sih? Yang mana? Itu yang banyak. Benalu, pipicisan. Tuh ada Rahmat. Iya. Hai. Ibu, kalau jentik-jentik itu. Jentiknya ditulis kan itu faktor. Apa nak? iPhone pisang tumbuh nggak? Tumbuh. Kalau batu tumbuh nggak? Beda kan? Kalau yang biotik itu faktor yang tumbuh atau hidup itu paham sahla bagus. Was abiotik sama abiotiknya. Ada jentik, ada buruy, kemudian kadang ada apa? Yang bunyi? Jangkrik. Terus kamu dinacai? Yang minta hujan? Katak. Yuk. Mana? Boleh, benar. Benalu merambat. Ini banyak segi benalu. Benalu banyak sedikit, lihat jumlahnya. Banyak. Akhirnya bagaimana si pohon cemaranya? Hidupnya subur atau dia malah seperti mau mati? Berarti dia merugikan atau menguntungkan pada cemara. Tadi apa? Parasitisme. Itu. Dah, yuk. Udah selesai? Interaksinya kalau yang merugikan berarti tadi apa? Parasitisme. Ini namanya lidah mertua. Ini hamanya namanya kutu putih.
Kayak hama masuk ke Iya, hama berarti masuknya apa? tumbuhan. Karena tumbuhan dia menguntungkan merugikan hewan. Merugikan. Terus ada apa lagi barusan nih yang hitam-hitamnya tuh? Semut itu ada karena ada ini. Dia interaksinya. Jadi semut diuntungkan kalau ada ini, tapi tanaman dirugikan karena ada. Ini mah ada beberapa interaksinya. Nah, yuk ke kelas. Lamar tua, oke. Benar merugikan. Ya, udah 10 menit. Kalian tadi sudah pengamatan di halaman sekolah ya, di taman sekolah. Kalian sudah mencatatkan ada faktor abiotiknya dan faktor siapa? Boleh tunjuk tangan. Rian? Mangga? Faktor biotik yang ditemukan tadi di halaman yang Rian apa aja? Apa saja? Iya, yang biotiknya. Sambil ibu nunggu ini. Tanah. Faktor biotik, iya. Lumut, anggrek, pohon cemara, aglonema, ya. Laba-laba. Nah, banyak. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk Rian. Yang faktor abiotiknya, siapa yang mau? Yang mau ini membacakan? Ayo. Boleh, Rapa? Silahkan, Pak. Tanah, batu air. Cuma itu? Ada lagi yang mau? Terima kasih untuk Fana, tepuk tangan. Ada Rapa. Ada yang mau menambahkan? Apa? Makasih. Kanaparo. Pot. Apa lagi Kanaparo? Apa lagi? Terima kasih Kanaparo. Terima kasih Ilham. Apa lagi? Tika. Sinar matahari, air. Tuh, apa Medina? Udah ada. Tepuk tangan untuk kalian semua. Sip. Nah, sebentar ya sebelum pengelompokan. Kalian silahkan jawab dulu. Bukan apa-apa kok ini menjawabnya. Sekarang. Nah, silahkan kalian pilih. Waktunya 1 menit. Pilih di catatan kalian. Ibu baca ya. Jika saya mengerjakan, kelihatan nggak? Tidak. Oh, buram. Ada yang kelihatan? Jika saya mengerjakan sesuatu, saya selalu membaca instruksinya, panduannya terlebih dahulu. A. B. Jika saya mengerjakan sesuatu, saya lebih menyukai orang memberitahukan informasi itu kepada saya. C. Jika saya mengerjakan sesuatu, saya lebih senang mengerjakannya langsung dengan kedua tangan saya, kemudian baru saya pahami. Yang mana pilih masing-masing? Silakan tulis di buku catatannya A, B, atau C. Iya, A, B, atau C. Masing-masing tulis. A, B, atau C. Yang satu mah membaca, saya mah lebih suka membaca. Yang B mah lebih suka diberitahu sama orang lain. Kalau yang C mah saya mah langsung mengerjakan langsung. Gitu. Yang mana yang kalian sering ini lebih suka? Sudah? Kita next ya. Saat dalam acara seminar atau pada saat seseorang berpidato, saya harus melihat pembicaranya. Jadi harus melihat. Yang B mah saat saya acara seminar atau saat seorang berbicara, saya cukup mendengarkan, tidak usah melihat. Kalau yang tanpa melihat ya, yang C mah saya biasanya berbicara dengan perlahan ketika saya berbicara dengan seseorang dan sering menyentuh badan bahu seseorang saat menyesakan gini. Oh iya nak, gimana kabarnya? Gitu, itu yang C. Hei kumaha, hidap, tapi kalian sambil memegang teman kalian gitu. Selanjutnya, 8. Saya lebih suka membaca cerita daripada mendengar cerita. Saya lebih suka mendengarkan cerita daripada membaca cerita. Saya lebih suka melakukan contoh peragaan daripada membuat laporan tertulis. Itu. Dah? 9. Saat saya membaca, saya lebih suka membacanya dalam hati serta kadang-kadang membayangkan apa yang saya baca. Itu yang A. Yang B, saya membaca, saya
membesarkan suara saya harus tidak lirih, tapi harus keras ya. Nah, saya sehingga jelas saya dan orang lain mendengarnya. Dan yang C, saat membaca biasanya saya menggunakan jari saya untuk menunjuk kalimat yang saya baca. Misalkan, ini Budi, tapi tunjuknya sambil membaca sambil tunjuknya dijalankan. Oke, terakhir. Sudah? Sudah? Sekarang jajar ini, cung yang A semuanya, cung yang lebih A, cenderung A, banyaknya A. Dari 10 hitung. Mana yang A, mana yang B, mana yang C. A, B, C. Sudah dapat? Sudah? Cung yang A. Cung yang A. A berpindah ke sana. Yang A berpindah. Ini keluar dulu dari bangkunya. Keluar dulu. Yang A, yang memilih banyak A, Boleh kumpul di sini, sebelah sini. Cukup, ada? Cung yang B. B mana B? B sini aja, B ke depan. A di sebelah sana, B depan sini. Silahkan bergabung. Yang ini berarti kalian, yang A gaya belajarnya adalah berarti visual, melihat. Yang B berarti auditori, melihat sambil mendengarkan. Yang C berarti kinestetis, saya senang sambil bergerak. Oke, siap? Silahkan bergabung. Ini satu, udah kelompoknya silahkan gabungkan mejanya. Ini silahkan duduk, Bangga, terima kasih. Gabungkan juga. Yang ini bikin 3 kelompok, ke sini ke sana. Sama. 3, bergabung. Jadi ada, nggak apa-apa. Ada 7 orang. Buat rantai makannya dari Iya, dari yang tadi diamati. apa kayak anggrek. Dimakan apa? Iya. Nah, boleh. Boleh nih. Mau di kertas ini boleh. Nih, tuliskan. Boleh. Mangga. Lidah mertua dimakan kubu, dimakan itu semua. Boleh, mah, nggak punten. Sok. Ini di sini nanti data. Dituliskan mau digambar mangga. Sok. Nah, ya di dia ya. Nah, ini. Ya, sok kertasnya. Kalau butuh ini nanti untuk kalian boleh nanti untuk hasilnya. Kalau rantai makanan itu proses makan dan dimakan. Boleh di sini, boleh langsung nanti diperagakan. Bagaimana makan dan dimakan, oke? Tuliskan di sini, maaf. Misal. Di rantai di Ini iyo, rantai makanan nama langsung gambar. Itu mah LKPD-nya. Ini ada di sini, oke? Nggak usah, kalau tanah mah contreng aja. Sebelah sini, Nak. Ibu mau ke belakang. Ini rada geser. ada geser ke mana? Ke sana. Sok, nggak apa-apa, ada mau batal. Sok, yuk. Sambil diamati, sambil langsung mencatat mulai ya. Benar. Jumlahnya tanah? Karena banyak aja, tak terhingga. Udah nggak usah di ini kan. Nanti kalian bisa menjawabnya. Tanahnya kan banyak, banyak sedikit. Yang ini bikin di sini. Rantai. Tadi ada pola makan, ini makan apa? Gitu. Sip. Iya, langsung. Nggak apa-apa. Kelompok 2, sini. Kelompok 3. Yo, kelompok 5 yang belakang ke sini 1 orang. Halo, yang kelompok 5 ke sini 1 orang. Yuk, pijet mangga. Kelompok 1 dulu, kelompok 1. Nanti maju ke depan, tekan. Tek gini. Ini, ininya di sini di tengah. Sok, tekan. Kelompok 2. Ada nggak predator di sini? Nih? Ya, kelompok 3 ya. Sok.
Nah, Kami tiga parasitnya memakan mm-mm. kali 5. Kelompok 5 kedua. Kelompok 5 kedua. Kelompok 5 kedua. Duduk. Makasih. Sok. Kosmos. Yuk. Yang mangsa dan dimangsa. Ada nggak yang mangsa dan dimangsa? Kelompok hiji. Kelompok 1 ketiga. Ingat-ingat. 1, 2, 3. Yuk, terima kasih duduk. Remove dulu. Baru close deh. Tengah ya. Tapi kelompok 2 masih ada. Oh ya, berarti benar. Ibu dulu. Berarti kelompok berapa tadi yang udah teh? Berapa? Kelompok Bentar. 2 pertama. Udah ya. Tinggal ada. Tinggal 2 kelompok lagi kan? Sok. Nah, kelompok keempat, kelompok 3 berarti ke 5. Yuk, kelompok 2 silakan ke depan. Langsung jawabnya. Ayo, waktunya. Yuk. Iya, kelompok 3 ini mah. Kelompok 3. Kan ininya yang satu ini. 1, 2, 3. Awas ada itu. Yuk, mulai yuk. Yang lain tolong dengarkan ya. Yang lain tolong dengarkan. Mau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Ya? 80 pada menit. ekosistem ini terjadi predasi Pada ekosistem ini terjadi predasi pada laba-laba yang ada di dekat pohon cemara. Apakah terdapat ke-8, apakah terdapat interaksi herbivori pada ekosistem tersebut? Jelaskan interaksi herbivori yang terjadi. Tidak ada. Apakah terdapat interaksi simbiosis pada ekosistem tersebut? Jelaskan interaksi simbiosis yang terjadi. ada simbiosis simbiosis Interaksi simbiosisnya ada nggak? Tadi yang mutualisme, parasitisme, komensalisme. ada Ada tidak? ya. Ada. Yang mana? Yang merugikan kan itu. Apa tadi yang merugikan? Berarti parasitisme ada ya? Apa tadi yang parasitisme? Anu Benalu pada apa? benalu merambat pada pohon cemara Berarti karena apa? Pohon cemaranya bagaimana? Tumbuh subur atau justru mati? mati. Itu. Nah, langsung ke jaring rantai makanan yang terjadinya. Silakan dibacakan. Yuk. Itunya dekatkan. Yuk. Silakan, Ilham. Yuk. Kan kalian menemukan jamur. Nama dari jamur tersebut adalah jamur naon? Katanya jamur apa yang ditemukan? Jamur apa yang ditemukan? Jamur? Yang bagaimana bentuknya? Kecil-kecil? Coklat kecil-kecil. Katanya warna coklat kecil-kecil licin. Diidentifikasi jamur apa misalnya? Racun. Nah, katanya jamur beracun, berlendir. Ternyata di sana. Nah, kalau karena di sini untuk jamur itu termasuk apa? Dekomposer bukan? Dekomposer. Jadi yang menguraikan, betul. Ketika burung mati, lihat di sini. Rumput dimakan belalang. Belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan burung, burung dimakan jamur. Burung ini mati, kemudian dia akan didekomposisi menjadi apa? Jamur. Kalau dikomposisi itu oleh jamur menjadi apa nanti untuk rumput? Menjadi pupuk, betul Albar, terima kasih. Menjadi pupuk, nanti rumput akan menjadi tumbuhnya bagaimana? Subur. Kalau sekarang misal nih, rumput, pemakannya siapa?
Di sini. Belalang. Belalang. Kalau belalangnya mati, kalau tidak ada belalang, apa yang terjadi pada rumput? Banyak, betul. Jadi terjadi populasi yang bludak pada rumput. Maka pada rantai makanan ini ternyata harus terjadi keseimbangan. Terima kasih. Ada lagi atau pertanyaan untuk kelompok 3? Tidak ada? Silahkan ditutup. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Ya. Ayo kemana? Kita lihat. Kita berarti duduk siap di mejanya masing-masing, oke? Siap? Tepuk. Siap. Ayo. Tepuk makhluk hidup. Ulangi, belum kompak. Tepuk makhluk hidup. Flora, fauna. Flora, fauna. Belakang. Adril, tadi interaksi apa yang terjadi yang diamati oleh Ajril? Yang ada di depan. Ayo. Interaksi apa, Ajril? Tumbuhan dengan apa? Hewan. Interaksinya tumbuhan dengan hewan. Berarti belum kompak. Tepuk makhluk hidup. Flora, fauna. Fauna, flora. Nah. Salman. Komponen apa tadi yang ditemukan, Salman? Pada ekosistem di kebun sekolah, di halaman sekolah? Komponen biotiknya apa saja, Man? Ada lumut, terus biotiknya? Anggrek, terus? Pohon cemara, terus? Semut. Salah? Karena barusan ini, apa yang ditemukan faktor biotiknya? Terima kasih. Sekali lagi, tepuk makhluk hidup. Ulangi, tepuk makhluk hidup. Flora, fauna. Flora, fauna. Fauna, fauna, fauna. Tepuk tangan untuk kalian semua. Entah, ya. Nah, dari pembelajaran yang kita sudah lakukan, apa kesimpulan apa yang kalian dapatkan? Siapa yang mau menyebutkan? Silahkan. Kesimpulannya apa dari yang sudah kalian tadi lakukan? Arsi, bisa? Bisa tahu faktor abiotik dan biotik. Terima kasih Arsi. Ada lagi? Apa lagi yang kalian dapatkan tadi? Ada interaksinya apa? Eri? Ilham? Tentang? Kanaparo tentang rantai makanan. Berarti ada pola makan dan dimakan. Tepuk tangan untuk Kanaparo. Senang? Bagak seru? Terima kasih. Rame? Apa yang harus diperbaiki? Tidak ada? Apa? Lebih banyak keluar? Kata Ilham? Kata Arsi tidak ada? Kata Ilham? Sip, di lab. Kita pergunakan lab alam ya, laboratorium alam. Insya Allah ke depan nanti kita ke Jambansari lagi untuk jaring-jaring makanan. Untuk pertemuan yang akan datang, kita masuk ke jaring-jaring makanan, aliran energi dan aliran geokimia yang ada dalam satu ekosistem. Itu saja. Ada yang harus Ibu perbaiki dalam proses pembelajaran? Lebih banyak waktu di luar. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semua. Selamat melanjutkan kembali pembelajaran. Terima kasih untuk kerjasamanya.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.